in association with Halo, saya Rifana Pratiwi. Anda menyaksikan program Indonesia Forward, wawancara khusus bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan tema Jakarta Bangkit, Nyaman dan Berkolaborasi. Dampak pemanasan global nyata dihadapi seluruh wilayah di dunia, tak terkecuali Jakarta. Namun ibu kota terus melangkah melawan ancaman krisis iklim, mulai dari upaya perbaikan kualitas udara akibat polusi, mendorong perubahan berbagai aktivitas ke arah sumber daya energi yang lebih bersih, hingga upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah bukan tanpa upaya untuk mengurangi dampak polusi di ibu kota. Ada instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 66 tahun 2019. Pemerintah DKI Jakarta tampaknya bertujuan untuk memindahkan kebiasaan warga Jakarta menggunakan kendaraan pribadi menuju ke transportasi publik. Karena bagaimanapun asap kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar polusi yang dihirup oleh warga Jakarta setiap hari. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI baru-baru ini mengeluarkan inisiatif pembangunan rendah karbon yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021. Dengan begitu, Gubernur Anies Baswedan menyatakan Jakarta akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki program ketahanan iklim. Anies menambahkan ini merupakan upaya mewujudkan kota Jakarta sebagai kota yang berketahanan iklim. Selain itu, agar kota Jakarta bisa melakukan percepatan pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30% dan secara ambisius mampu mengurangi emisi GRK langsung sebesar 50% pada 2030 serta net zero emission pada tahun 2050. We can limit temperature rise to 1.6 degrees Celsius by mid-centuries and reduce to 1.4 degrees Celsius by 2100 only if we take aggressive actions and only if we take transformational change today. Beragam kebijakan hingga regulasi dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Namun, semuanya harus paham, persoalan melawan ancaman krisis iklim ini bukan semata-mata tugas pemerintah. Sebagai masyarakat, kita perlu secara sadar ambil bagian dalam upaya mengatasi pemanasan global. Mulai dari mengubah kebiasaan kecil yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti diet kantong plastik, mengurangi limbah makanan, hingga tidak boros dalam pemakaian listrik. Setiap individu bisa menjadi garda terdepan dalam memerangi perubahan iklim. Tentunya, dengan bergerak bersama, harapan ibu kota Jakarta menjadi kota yang sehat dan nyaman bukan hal yang mustahil untuk terwujud. Perubahan iklim di dunia telah meningkatkan ketidakpastian tentang masa depan. Dampak perubahan iklim telah menjadi kentara dari waktu ke waktu di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian khusus akan dampak perubahan iklim di ibu kota. Bagaimana kemudian strategi Pemprov DKI dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dengan menciptakan ruang terbuka hijau dan mengajak seluruh elemen di ibu kota untuk berkolaborasi? Sudah bersama kami hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Rifana. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke CNN Indonesia untuk berdiskusi banyak hal soal isu lingkungan, kemudian perubahan iklim. Kita mulai satu-satu ya Pak Anies. Yuk. Oke, isu yang pertama adalah isu perubahan iklim. Pak Anies sudah menjadi isu global dan juga menyita perhatian dunia. Jakarta juga menghadapi hal yang sama Pak Anies, tapi di luar sana masih banyak kemudian masyarakat ibu kota yang belum menyadari akan dampak perubahan iklim. Seberapa rentan sebetulnya ibu kota terhadap perubahan iklim, Pak? Cukup rentan, karena dua faktor. Satu, secara geografis, kita berada di pesisir pantai, dan memang topografinya itu rendah kawasan ini. Dulunya kan rawa. Rawa Mangun, Rawa Bebek, Rawa Belong, itu menandakan bahwa memang kawasan ini rendah. Kemudian yang kedua, ada 13 sungai yang masuk kota Jakarta. Tidak ada kota lain di Pulau Jawa yang sebanyak itu dalam kota, sungai alaminya. Nah, sehingga kalau permukaan air laut naik karena global temperatur naik, maka itu akan berdampak. Kemudian yang kedua strategis, karena kawasan ini, kawasan aglomerasi penduduknya lebih dari 34 juta. Kontribusi ekonominya 18% dari ekonomi Indonesia. Karena itulah bila di sini
terdampak oleh climate change, itu efeknya akan besar. Lalu apa yang dikerjakan oleh Jakarta? Jadi begini, pertama, Jakarta ini sebagai provinsi pertama yang menjadikan isu perubahan iklim ini sebagai krisis atau sebagai bencana. Dan ini dimasukkan, kemudian kita ada namanya kegiatan strategis daerah, itu dimasukkan di situ. Kemudian yang kedua adalah kita membentuk tim kerja mitigasi. Ini untuk mitigasi apa? Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kemudian think tank, private sector, semuanya terlibat. Lalu yang ketiga, kita menetapkan target penurunan 30% emisi gas rumah kaca yang ditarget tahun 2030. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai angka 26%. Oke, tahun 2021. So, kita on the right track ke sana. Kemudian kita membangun sebuah kota yang diharapkan memiliki ketangguhan dalam menghadapi guncangan, tekanan seperti kemarin kita melewati pandemi kemarin. Nah, lalu ada satu hal nih Mbak Nana yang perlu saya garis bawahi. Bahwa kita menetapkan rencana pembangunan rendah karbon untuk Jakarta. Jadi ini kita biasa menyebut istilahnya RPRKD, Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah. Nah, ini merupakan komitmen Jakarta. Ini aksi iklim yang lebih ambisius, lebih berkelanjutan, dan Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjalankan amanat RPJMN. Karena ada amanat yang di RPJMN terkait dengan pembangunan dengan rendah karbon. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk mengantisipasi perubahan iklim ini. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa Jakarta sebagai provinsi pertama di Indonesia yang kemudian menjadikan isu perubahan iklim sebagai krisis atau bencana iklim begitu ya. Kita tahu Pak Anies bahwa salah satu faktor penyebab perubahan iklim adalah penggunaan emisi kendaraan bermotor yang berlebihan. Polusi udara yang berlebihan di Jakarta, kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu koalisi masyarakat, sekelompok masyarakat kemudian mengajukan gugatan Pak ke pengadilan terkait polusi udara yang dimenangkan oleh pengadilan. Nah, yang menarik kemudian Pemprov DKI tidak mengajukan banding. Saya harus tanya kenapa Pak kemudian tidak banding? Ya, pertama begini, yang dituntut adalah yang juga kami inginkan. Oke. Ketika tuntutan itu dimulai, memang kami juga sudah menyiapkan program-program untuk melaksanakan yang teman-teman ingin lakukan. Lalu kita melakukan pertemuan dengan mereka. Dan dalam pertemuan itu ada 15 hal yang dituntut. 13 hal itu kami bersepakat. Ada 2 yang kami tidak sepakat, bukan tidak setuju, tapi bukan kewenangan kami. Karena 2 hal itu adalah kewenangannya pemerintah pusat. Tapi yang 13 hal kami bersepakat. Karena itu ketika kemudian diputuskan oleh pengadilan bahwa teman-teman warga yang menuntut itu menang, ya memang kami juga sepaham, kami juga mau mengerjakan itu. Jadi kira-kira gini, dituntut atau tidak, memang itu yang mau kami kerjakan. Jadi kami berterima kasih. Terima kasih telah mengingatkan kita semua tentang bahayanya perubahan iklim dan perlunya kesadaran semuanya untuk actionnya itu tidak bisa sendirian. Actionnya itu harus sama-sama. Karena yang membuat situasi ini, perubahan iklim ini kan bukan pegawai negeri, bukan ASN. Yang merubah ini adalah kita semua. Nah, karena itu kita harus kerja sama-sama. Kita harus kerja sama-sama, Pemprov DKI punya pandangan yang sama dengan kelompok masyarakat yang kemudian memenangkan gugatan. Saya harus tanya, dengan adanya keputusan dari pengadilan itu, harus ada langkah-langkah kemudian yang ditempuh oleh Pemprov DKI memperbaiki kualitas udara di ibu kota. Nah, apa Pak kira-kira? Ya, jadi bahkan sebelum itu, atau hampir bersamaan waktunya ya, kita itu menerbitkan Ingub nomor 66 tahun 2019. Itu terkait dengan pengendalian kualitas udara. Jadi itu sudah 2 tahun yang lalu. Kemudian kita menyusun juga peraturan gubernur nomor 66 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Jadi langkah-langkah untuk pengendalian itu kita lakukan. Lalu kita percepat, ada 7 aksi pengendalian pencemaran udara di Jakarta. Itu ada dalam Ingub nomor 66 itu. Nah, Ingub 66 ini bisa dibilang baru pertama kali di antara semua wilayah yang secara serius menyusun item-itemnya. 1, misalnya nih, peremajaan dan uji emisi kendaraan umum. Penerapan ganjil genap, tarif parkir, lalu congestion pricing.
kemudian pembatasan usia kendaraan, kemudian uji emisi kendaraan pribadi, lalu peralihan moda dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Pengendalian juga di industri. Industri itu sering menjadi source of pollution yang cukup serius. Lalu energi terbarukan, kita sekarang bis-bis kita menggunakan listrik. Ya. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita, tambah lagi sarana prasarana publik yang bernuansa hijau. Jadi ini bagian dari ikhtiar kita untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta. Oke, salah satu bagian dari strategi untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta dan juga mengatasi dampak perubahan iklim, kita tahu beberapa saat yang lalu bahkan DKI Jakarta bergabung dalam Climate Adaptation Summit 2021 bersama dengan 1.000 kota di seluruh dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Apa kemudian tantangannya Pak dan juga strateginya bersama-sama dengan kota-kota lain di seluruh dunia ini Pak? Iya, jadi kami ini bergabung dalam C40. Saya sendiri sebagai wakil ketua steering committee di C40 untuk urusan lingkungan ini. Bagian dari saling belajar. Tidak bisa kita menyelesaikan ancaman climate change ini, global warming, sendiri-sendiri. Harus dikerjakan bersama-sama. Lalu harus sering saling bertukar pengalaman. Pengalaman kota A adalah lesson buat kota B. Apa yang dikerjakan oleh kota B adalah lesson untuk kota C. Nah, jadi kita bergabung di situ dan dari situlah kemudian kita banyak mendapatkan inspirasi. Nah, kami dengan senang hati juga nanti berharap apa yang dikerjakan di Jakarta ini bisa menjadi bahan untuk tidak bisa menyelesaikan climate change sendirian karena polusi udara itu kan tidak kenal batas administratif. Polusi udara itu bisa nyebrang nggak lihat KTP. Bisa dari satu negara ke negara lain. Persis, exactly. Jadi itulah sebabnya mengapa kita bergabung di situ, menunjukkan komitmen dan sekaligus menjadi tempat juga bagi kami di Jakarta untuk menyampaikan ide pengalaman kami untuk negara lain. Jadi kalau bergabung itu bukan hanya kita belajar, kita juga mau tunjukkan kepada dunia internasional apa yang kita kerjakan dan pelajaran bagi mereka. Jadi banyak langkah-langkah yang kita lakukan di sini itu menjadi inspirasi bagi tempat-tempat lain. Saling belajar dan juga saling berkolaborasi dengan kota-kota lain di seluruh dunia untuk bersama-sama mengatasi dampak perubahan iklim. Karena kita harus ingat, kita ini, Mbak Nana, itu warga Jakarta, warga Indonesia, dan warga dunia. Kadang-kadang kita lupa kita ini warga dunia. Dan ketika menyangkut soal lingkungan hidup itu adalah urusan sedunia. Bukan hanya satu negara. Betul. Maka itu tiga itu harus kita sadari. Itulah peran kita. Menarik sekali perbincangan kita dengan Gubernur DKI Jakarta. Tapi kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. In association with Kami masih bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam program Indonesia Forward. Dan Pak Anies, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Seru sekali, tadi kita sudah bahas soal dampak perubahan iklim, kemudian polusi udara. Nah, kita akan beranjak selain Jakarta ini tergabung dalam Climate Adaptation Summit. Kita tahu Pak, tahun 2022 Indonesia akan memimpin presidensi G20 dan DKI Jakarta akan jadi tuan rumah U20 Pak. Ya, betul. Ya kan? Di antara Mayor Summit. Ya, betul. Wali kota seluruh dunia bersama dengan pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Bagaimana kemudian Bapak melihat kolaborasi antara pemimpin kota di seluruh dunia ini Pak dalam mengatasi dampak perubahan iklim? Jadi 2 bulan lalu saya menerima tanggung jawab sebagai ketua U20 untuk periode ke depan. Nah, U20 ini adalah para pemimpin kota, gubernur dan wali kota dari 20 negara G20 ini. Nah, kenapa kau bicara tentang lingkungan hidup lalu ada para wali kota? Kerusakan lingkungan bukan di pedesaan, bukan di rural, di urban. Yang membuat polusi udara tinggi, yang membuat terjadinya limbah, itu hampir semua di kawasan urban. Karena itu, menangani persoalan lingkungan hidup selalu membutuhkan langkah konkret di kawasan urban. Nah, itulah sebabnya U20 ini kemudian menjadi kunci. Nah, dalam pertemuan-pertemuan itu,
pertemuan para wali kota. Lalu setelah pertemuan kita menyampaikan komunike atau kesepakatan yang diteruskan kepada Presiden. Nanti itu akan dibahas di G20. Nah, apa yang penting? Saya perlu garis bawah ini. Yang terkait dengan Indonesia ke depan, bukan hanya Indonesia, sebenarnya urban ke depan. Terutama sesudah pandemi. Satu, perumahan produktif yang terjangkau. Mbak Nana ngerasain kan ketika harus work from home, apa yang terjadi? Jutaan orang rumahnya tidak siap untuk jadi rumah produktif. Betul, Pak. Rumahnya itu untuk ditinggali malam hari. Itu sedunia mengalami. Sekarang saya harus work from home. Nggak siap tuh. Siap itu. Kemudian yang kedua adalah akses mobilitas berkelanjutan untuk warga. Yang ketiga, kita akan menghadapi situasi di mana interaksi sosial kadang-kadang terbatasi. Kita merasakan tuh ada PSBB, ada PPKM, itu kan interaksi sosial terbatasi. Jadi tema-tema ini contoh yang nanti akan kita bahas di dalam pertemuan U20. Jakarta memang beberapa tahun ini aktif di dalam forum global para wali kota. Ada kita di U20, ada C40, ada UCLG. Itu semua adalah bagian dari Jakarta, Indonesia berkontribusi kepada kegiatan global. Ini tanggung jawab perintah konstitusi nih. Ikut menciptakan perdamaian dunia. Kita bagian dari itu. Kalau kita lihat selain mengikuti kemudian pertemuan-pertemuan dan juga berkolaborasi dengan para pemimpin dunia ya Pak ya, pemimpin kota di seluruh dunia, kita lihat ada beberapa strategi yang sudah dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah gaya hidup ataupun culture dari masyarakat ibu kota. Menggunakan transportasi publik, bersepeda dan juga budaya berjalan kaki. Ada yang menarik bahwa tadi nanti kita akan lihat bersama, tadi Bapak juga sudah sebutkan ya soal bus listrik ramah lingkungan. Itu target realisasinya kapan Pak? Apakah itu kemudian mencontoh juga di negara-negara lain? Ada sudah juga? Mulai. Kan ini sekarang memang kita mengarah kepada penggunaan alat mobilitas, alat transportasi yang bebas emisi. Dan salah satu yang paling solid adalah listrik, itu kan bebas emisi. Jadi memang kita mendorong. Strategi besarnya begini. Jadi kota itu membutuhkan mobilitas penduduknya. Pemerintah harus memfasilitasi. Kalau pemerintah tidak memfasilitasi, maka warga akan menyelesaikan sendiri masalahnya. Pada beli motor, pada beli mobil. Bila semua orang melakukan hal itu, jalannya penuh. Jadi ada urutannya nih, Mbak Nana. Satu adalah kita membangun fasilitas untuk pejalan kaki. Itu nomor satu. Dan sepeda, itu satu kelompok tuh. Yang kedua, bebas emisi. Yang ketiga, kendaraan umum. Yang keempat, baru kendaraan pribadi. Jadi pejalan kaki dan sepeda, bebas emisi, kendaraan umum, baru kendaraan pribadi. Nah, yang trotoar udah tadi kita jelasin. Yang kedua adalah tentang bis listrik. Mulainya dari bis listrik. Nah, kita kebetulan Indonesia adalah tempat di mana kita bisa memproduksi baterai yang luar biasa. Kan Pak Presiden sudah menggariskan. Jadi sekarang kami di Jakarta, Transjakarta yang baru akan menggunakan listrik. Energi listrik. Dan ini akan memberikan pengalaman baru bagi masyarakat. Yang kedua, kami berharap bahwa harga kendaraan listrik ini bisa lebih turun. Lebih murah ya Pak ya? Gimana sih caranya biasa turun? Pertanyaannya begini, kenapa sekarang mahal? Harga mahal karena demand sedikit. Kalau demandnya dinaikkan, maka apa yang terjadi? Economy of scale masuk. Begitu mereka bisa produksi banyak. Jadi siapa yang harus menciptakan demand? Pemerintah. Karena itu dengan kami membangun demand, kebutuhan bis listrik, harapannya nanti produksi kendaraan listrik juga akan meningkat. Harapannya warga akan mendapatkan dengan harga terjangkau. Lebih murah. Dan kita mengalami nanti kalau udah ngerasain, dan pernah belum naik bis listrik? Belum pernah Pak, nanti kita jalan-jalan sama-sama ya Pak ya. Apa sih yang unik? Bersama. Nggak bunyi. Oh sama sekali nggak bunyi Pak? Jadi ketika kita masuk, jalan tuh kayak, ini udah jalan ya gitu. Kalau mobilnya nggak jalan, kita nggak tahu tuh. Karena kan tidak ada suara mesin seperti mobil yang pakai gas atau yang pakai bensin. Suaranya beda sekali, jadi sangat nyaman. Sangat nyaman, kemudian rendah emisi ya Pak ya, mengurangi polusi udara seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anies. Nah, dampak perubahan iklim Pak, selain kemudian kualitas udara yang memburuk,
Salah satunya adalah cadangan air bersih, Pak. Nah, ini kan banyak sekali kemudian dikeluhkan oleh warga DKI, Pak, soal cadangan air bersih di ibu kota yang kemudian mulai menipis. Nah, bagaimana kemudian strategi dari Pemprov DKI untuk memastikan cadangan air bersih bagi warga ibu kota, Pak? Ya, benar. Jadi kita pada saat ini melayani kebutuhan warga melalui PDAM. Ya. Pamjaya itu memfasilitasi. Dan baru 64% yang terlayani dengan pipa. Yang sisanya kita lakukan dengan jalan pintas dulu, karena pipanisasi belum selesai, menyiapkan tangki-tangki air di perkampungan, sehingga warga bisa mendapatkan air yang terjangkau. Nah, kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa penyediaan spam regional itu dikerjakan cepat. Kita berharap bisa mendapatkan sumber-sumber air dari Jakarta sendiri, yang sumbernya itu ada. Kemudian yang ketiga, Jakarta itu bukan hanya kawasan daratan. Jakarta juga ada kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Yeah. Itu ada bagian dari Jakarta. Dan di sana kita menyiapkan namanya SWRO. Sea Water Reverse Osmosis. Okay. SWRO. Itu adalah pengolahan air dari air laut, kemudian diubah menjadi air yang bisa diminum. Dan itu ada semua 10 pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu sekarang punya air bersih. Oke. Jadi mereka bisa mendapatkan air bersih terjangkau. Ya terjangkau, sangat murah sekali kita siapkan di situ. Jadi saya terusin dikit nih Kepulauan Seribu. Jadi Kepulauan Seribu itu adalah wilayah kami. Itu adalah bagian ibu kota. Dan kita sengaja saat menyiapkan program khusus air bersih. Semua pulau berpenduduk sekarang punya pengelolaan limbah secara tersentral. Jadi limbahnya itu dikelola. Yang ketiga, kita siapkan pasar grosir di situ. Jadi warung-warung nggak perlu belanja ke daratan. Oke. Jadi pasar jayanya dibangun grosirnya di pulau, lalu mereka tidak perlu belanja ke daratan. Jangan bilang belanja ke Jakarta ya, itu Jakarta juga soalnya. Jadi jangan belanja ke daratan dari situ. Tujuannya apa? Ini pesan untuk seluruh Republik. Bahwa walaupun Anda tinggal di pulau, tapi pemerintah hadir menyiapkan fasilitas dasar. Sesudah itu setara, airnya dapat, rumahnya dapat, pengolahan limbahnya dapat, kebutuhan pokoknya dapat. Sesudah itu bebas berkompetisi. Tapi pemerintah hadir menyediakan kebutuhan dasar. Nah, air salah satu kunci. Dan di Jakarta ini, karena air juga yang pipanisasi kita selama berpuluh-puluh tahun ini berjalan bertahap, efeknya warga mengambil air dari tanah. Pengambilan air dari dalam tanah itulah yang membantu mempercepat terjadinya land subsidence, penurunan permukaan. Nah, alhamdulillah penurunan permukaan air tanah di Jakarta atau permukaan tanah sudah mengalami perlambatan. Kenapa perlambatan? Karena airnya udah masuk ke kampung-kampung. Begitu mereka dapat air, ya nggak harus ngambil lagi dari dalam tanah. Dan kalau ngambil air dari dalam tanah, rasanya beda di tempat-tempat yang sudah padat, kemudian kualitas airnya rendah. Betul, Pak. Jadi itu kira-kira. Nah, kami sekarang ini memberikan dukungan itu. Ketika saya mengatakan nih bahwa kita bangun A, B, C, D, itu artinya komitmen fiskal. Jadi komitmen fiskal ini yang harus ada. Kalau kita, misalnya kita sekarang ini memberikan subsidi 16 miliar sampai 17 miliar untuk 10.000 kepala keluarga lewat program SWRO yang tadi itu. Nah, ini membuat Mbak Nana, harga air untuk warga menjadi sangat murah. Yang sebelumnya, jadi sebelumnya itu 32.000 per meter kubik, itu menjadi 3.500 per meter kubik. Keadilan sosial. Persis. Bagi seluruh warga Jakarta. Karena kita merasakan seringkali warga sejahtera biaya hidupnya lebih murah daripada warga prasejahtera. Karena mereka yang dapatkan air pump di apartemen itu sebulan mungkin 125.000 sampai 150.000 per bulan. Tapi warga yang di kampung dia harus beli air bisa 600.000 per bulan. Efeknya apa? Lebih mahal jadi orang miskin daripada jadi yang makmur. Nah, ini nggak boleh terjadi terus. Alhamdulillah dengan program itu mereka bisa mendapatkan air bersih untuk minum, masak,
dengan harga terjangkau. Oke, dari kualitas udara dan kualitas air kita akan beralih Pak ke penanganan banjir. Oke. Karena beberapa saat yang lalu bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sempat menyinggung soal Jakarta terancam tenggelam. Nah kita tahu bahwa dampak perubahan iklim yang paling terasa adalah banjir Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang dan sekarang sudah mulai musim hujan, warga Jakarta sudah mulai bersiap-siap untuk datangnya banjir. Strategi dari Pemprov selain naturalisasi sungai dan waduk, progresnya sampai sejauh mana dan seperti apa Pak? Ya, jadi kita ini menghadapi 3 front. Oke. Kalau soal air banjir itu, front pertama di pesisir pantai. Apa yang terjadi? Permukaan air laut naik. Oke. Permukaan air laut naik itu karena suhu global yang meningkat. Solusinya apa? Bangun tanggul pantai. Nah, sekarang sedang dalam proses. Sudah selesai 11 km dari 33 km. Kemudian yang kedua adalah air dari pegunungan. Air dari pegunungan masuk nih ke Jakarta. Kapasitas sungai kita di seluruh Jakarta itu 2.300 meter kubik per detik. Oke. Tetapi kalau hujan luar biasa keras di puncak, bukan di puncak tapi di kawasan hulu, maka bisa masuk ke Jakarta 3.200. Jadi nambah 1.000 itu. Nambah 1.000 meter kubik per detik. Bila itu terjadi, maka kita akan overwhelm atau kewalahan. Apa solusinya? Yang sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah pusat, karena memang sungai-sungai ini adalah lintas provinsi, kewenangannya pada pusat. Bukan hanya Pemprov DKI saja, betul. Dibangun apa? Waduk. Karena sungai-sungai kita hanya bisa menampung sampai 2.300. Kalau yang masuk itu 3.000 lebih, ya ditahan dulu. Dialirkannya sesuai dengan kapasitas daya tampungnya. Oke. Kemudian yang ketiga, itu yang sudah dikerjakan. Yang ketiga adalah hujan lokal. Hujan lokal ini sekarang itu Mbak Nana makin terasa efek dari climate change. Apa itu? Hujannya bisa sangat intensif, waktunya pendek, derasnya ekstrim, lokasinya terbatas. Jadi itu pola yang dulu tidak terjadi. Dulu tuh polanya ada musim hujan, musim kemarau. Betul, Pak. Kemudian hujan jelas, siang, Pak. hujan malam. Sekarang Hujan sudah tidak ada pattern Sekarang itu. nggak jelas, betul. Udah nggak jelas. Nah, jadi kita harus menerapkan di semua tempat zero runoff. Zero runoff itu artinya apa? Setiap wilayah, rumah kita misalnya, air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sumur resapan di rumah masing-masing. Vertical drainase. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Bila zero runoff itu dilakukan, maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Nah, yang paling kasihan adalah tetangga yang rumahnya di tanah yang pendek. Yang tinggi-tinggi ngalir aja tuh kena pendek. Nah, jadi untuk apa sih zero runoff itu? Zero runoff itu artinya ditahan airnya, tidak keluar, dan disiapkan penampungan. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut sebagai vertical drainase. Vertical drainase. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple, tapi ini semua membutuhkan kerja kolektif. Ada 3,2 juta keluarga di Jakarta. Jadi ini kalau zero runoff ini kerjakan hanya 10.000 orang nggak bisa. Ini harus dikerjakan oleh semua. Nah, apa yang kita lakukan? Kita bangun di kampung-kampung, kita bangun di kantor-kantor, dan kita minta kepada kantor pemerintah terutama jadi contoh. Semua kantor kami zero runoff sekarang. Jadi semua kantor di Pemprov DKI sudah zero runoff. Jadi menarik, Pak. Tidak, kita kalau ditanya kami tidak nyumbang air keluar dari lahan kami. Nah, sekarang pertanyaan nih buat kita semua. Cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun ada banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Baik. Itu tadi menarik sekali perbincangan kita ya Pak ya. Bagaimana kemudian masyarakat ibu kota harus lebih sadar supaya tidak menyumbang air keluar. Dicek di rumahnya masing-masing sudah buat sumur resapan atau belum ya Pak ya. Oke, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita dengan Gubernur DKI Jakarta. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
association with Anda masih menyaksikan program spesial Indonesia Forward bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah bicara soal dampak perubahan iklim, kemudian kualitas udara dan juga kualitas air. Nah, kita ingin ajak Bapak melihat apa yang sudah dicapai ataupun dibuat oleh Pemprov DKI untuk warga ibu kota. Ada ruang terbuka hijau, kemudian trotoar dan juga halte. Kita mulai satu-satu. Nah, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian khusus agar warga ibu kota dapat berinteraksi di ruang terbuka. Nah, selain untuk berkumpul dan berolahraga. Nah, Pak Anies, saat ini kita ada di mana kira-kira? Ini kalau nggak salah sekitar Senayan ini. Ini di taman mana nih, Pak? Taman Maju Bersama. Taman Maju Bersama. Ini tadi barusan Taman kita lihat Maju ada Bersama. masyarakat yang jogging, kemudian olahraga menggunakan fasilitas yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan ruang terbuka hijau atau RTH ini juga merupakan paru-paru kota yang dapat menyerap polusi, memberikan keteduhan, serta menjadi area resapan air yang tadi kita bahas ya Pak ya, untuk mencegah banjir. Betul. Tapi banyak juga Pak masyarakat yang kemudian masih mengunderestimate ataupun belum paham fungsinya seberapa penting RTH. Sebetulnya seberapa penting Pak RTH itu Pak? Pak, penting sekali. Jadi gini, di kota itu ada 3 ruang. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja. Ruang ketiga, ini ruang yang kita bersama-sama. Ini ruang di antara keduanya nih. Ada trotoar, ada taman, kemudian ada mall, ada tempat olahraga. Itu semua adalah ruang ketiga. Nah, kami di DKI mau memastikan bahwa ruang ketiga itu tersedia. Salah satunya adalah ruang terbuka hijau. Jadi tujuannya 2, 1 ekologis. Ekologis tadi menjadi tempat sarapan. Bahkan taman-taman yang kita bangun di tepi sungai itu dibuat rendah. Sehingga ketika musim hujan, air sungainya parkir dulu di situ. Nanti supaya tidak memenuhi jalur sungai. Jadi parkir di situ memang disiapkan untuk parkir. Jadi kalau ada bilang tamannya banjir, bukan taman banjir, memang itu taman disiapkan untuk musim hujan dan musim kemarau. Lalu juga untuk oksigen. Karena tanaman-tanaman ini kan memproduksi oksigen. Jadi tujuan ekologis, sama tujuan sosiologis, berinteraksi. Seperti yang tempat kita sekarang nih. Ini kita ini unik ini. Ini betul-betul keren ini. Jadi, dong Pak. Ini makanya kita seolah-olah berada di taman ya Pak ya. Kita lagi ada di taman, masyarakat juga kemudian bisa olahraga, kemudian bercengkrama dengan keluarga, lebih murah, hemat. Dan gitu ya, Pak, ya? Ini jadi begini, sebagian dari kita itu rumahnya sempit di kampung yang padat. Karena itulah kalau hari Minggu dulu ada Car Free Day, orang keluar. Karena ini bukan semata-mata soal Car Free Day, tapi ada space luas, space besar. Nah, taman-taman itu kita bangun sekarang banyak sekali di Jakarta. Tujuannya adalah menjadi tempat warga untuk mendapatkan suasana baru, pengalaman baru. Itu pengalaman baru. Dan datang ke sana membawa anak, kemudian dengan keluarga, bawa kadang-kadang lansia. Saya kalau jalan-jalan sore ya, mampir di taman-taman itu, ketemu dengan fenomena masyarakat kota yang membutuhkan ruang ketiga yang setara. Kenapa sih kok ini dibangun? Kita selama ini menyerahkan ruang ketiga itu ke private sector. Dengan cara silahkan pada bikin mall. Mall itu baik-baik saja, tapi mall itu pakai segmen. Kalau ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Betul. Orang ketika masuk ke situ nggak terintimidasi. Ada banyak mall itu yang berjejeran, tapi yang masuk ke mall A nggak berani masuk ke mall B. Yang masuk mall B nggak berani masuk ke mall A. Terhalang strata sosial ya Pak? Karena ada segmentasi. Memang kalau private sector harus terbiasa pakai segmen pasar. Anda mau bikinnya untuk segmen apa? Nah, kalau ruang terbuka hijau, semua segmen. Apa sih yang terbangun? Kesetaraan. Bahwa kota ini tuh memberikan perasaan setara bagi semua. Sama seperti kenapa kita bangun transportasi umum. Memang transportasi umum hanya untuk memindahkan badan. Enggak. Jadi kembali ke ini nih. Kita ingin warga datang ke ruang terbuka hijau, merasakan suasana alam yang lebih nyaman,
tapi juga suasana sosiologis yang lebih sehat. Oke, ada 12 taman maju bersama Pak yang akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta melengkapi 57 taman maju bersama yang kemudian sudah dibuat oleh Pemprov DKI sepanjang tahun 2017 sampai Ya, 2020. jadi Semakin gini, banyak betul. taman maju bersama Pak. Jadi betul, kalau taman ya ada 296 taman, Ya. ada 29 hutan kota, kemudian ada 154 jalur hijau, dan kita sudah punya 44 RPTRA, satu per kecamatan. Nah itu semua dirancang, baru saja kemarin kita mengeluarkan peraturan gubernur yang mengharuskan pembangunan taman itu disesuaikan dengan situasi kawasannya. Karenanya ini Taman Maju Bersama ini, 57 Taman Maju Bersama ini tidak dibangun oleh kami panggil arsitek, panggil ahli landscape, bangun bikin desain terus bangun. No. Kita datang ke sana, undang RT RW warga, kumpul terus kita bilang, ini taman mau dibangun. Anda pengennya gimana? Anda kebutuhannya apa? Prosesnya lebih lama? Iya, lebih lama. Ada partisipasi. Dari Dan warga. mereka kemudian merasa memiliki taman ini. Iya. Taman ini. Jadi gini, ketika warga bilang, Pak, yang di sini rata-rata lansia, Pak. Yang anak-anak muda, anak-anak kecil nggak banyak. Jadi buatnya taman untuk ini tempat yang buat kita olahraga. Lansia nggak pakai itu. Iya. Jadi kita nggak siapkan itu. Oke. Di sisi Setiap lain, daerah beda-beda ya Pak ya. kampung Setiap yang banyak wilayah anak-anak, beda-beda. siapkan untuk yang anak-anak. Jadi taman-taman itu tidak dibangun sebagai satu taman seragam se-Jakarta. Oke. Supaya sesuai kebutuhan. Dan ada satu tambahan lagi, kami ingin Jakarta ini menjadi kota yang satwa pun bisa tinggal di tempat ini. Oke. Karena itulah kita membangun jalur-jalur burung. Kenapa sih kalau dibangun jalur burung itu kalau terbang satu tempat lain itu jaraknya maksimal 500 Makanya meter. ada bunyi-bunyinya nih Pak, ada bunyi-bunyi burung, Iya. kicauan burung nih Pak di Jadi, taman-taman. kalau tamannya itu, ada satu taman ke taman lain itu 2 kilometer, nggak ada burung terbang. Oke. Jadi jarak antar taman itu harus diatur sehingga burung-burung itu akan bisa terbang dari satu taman ke taman lain, sehingga itu menjadi jalur burung. Oke. Nah, ini kan nampak sederhana bukan? Tapi kita ingin nantinya kota ini menjadi kota yang ramah kepada semua penghuninya, baik yang bisa berbicara bahasa Indonesia seperti kita, maupun satwa-satwa yang tinggal di tempat ini. Selain menambahkan ruang terbuka hijau di ibu kota, pemerintah DKI Jakarta juga gencar merevitalisasi trotoar agar nyaman bagi para pejalan kaki. Nah, sekarang ini Pak Anies dalam beberapa tahun terakhir minat warga Jakarta untuk berjalan kaki, untuk lari ini semakin tinggi. Kira-kira kita saat ini ada di trotoar mana nih Pak kalau dilihat? Ini kita ada di sekitar Senayan, tepatnya dekat GBK ini. Oke. Di situ ada, ini halte bis nih, kita berada di halte bis itu. Di halte bisnya ya. Halte Ini kalau misalnya sekarang kita lihat kan banyak orang yang suka lari, kemudian ke kantor, bersepeda. Tadi kita lihat juga banyak orang yang ke kantor. Apa? Ada yang lewat juga. Ada yang lewat, betul banget Pak gitu. Tapi kalau saya agak malas Pak memang. Bapak kalau ke kantor, saya lihat sekarang sering bersepeda ya Iya Pak ya. dong, Di jalur bersepeda. sepeda yang sudah dibuat oleh Pemprov. Iya Pak, masih terus Pak? Masih. Oke. Jadi tentu saja ketika masa pandemi kemarin kan kita harus berhenti ya kegiatan itu. Iya. Tapi karena sekarang kita jalan lagi. Nah, jadi gini, kenapa kok trotoar itu dibangun? Trotoar itu pasangannya kendaraan umum. Kalau sebuah kota tidak membangun kendaraan umum, maka pasti nggak membangun trotoar. Warganya kalau pada naik kendaraan pribadi dari rumah di garasi itu, naik ke motor, naik ke mobil, terus sampai tempat tujuan langsung ke tempat kerja. Tidak ada kebutuhan untuk membangun trotoar. Tapi begitu kita bangun transportasi umum, dan Jakarta sedang masif membangun transportasi umum, kita tuh coverage transportasi umum dari 23% sekarang jadi lebih dari 80% wilayah Jakarta. Sekarang tercover oleh transportasi umum. Nah, pasangannya harus ada trotoar supaya dari rumah dia jalan lewat trotoar. Turun dari kendaraan umum, dia juga di trotoar. Jalan lagi ke trotoar, betul sekali Pak. Dan saya sering tanyakan sama teman-teman ini, apa sih alat transportasi yang semua orang punya? Kaki. Betul. Kaki. Nah, itu harus disiapkan. Jangan kita membangun tempat untuk roda saja. Tapi untuk kaki juga. Nah, begitu dibangun trotoar ini, warga jalan di situ. Dan apa yang terjadi? Ada interaksi yang lebih banyak. Kita ingin kota kita ini ramah. Dan ramah itu harus dirancang untuk bisa jadi ramah. Tidak otomatis. Apa sih yang terjadi kalau ada trotoar, ada kendaraan umum?
lalu warga pilih pakai kendaraan umum, berangkat kerja di kampungnya bareng-bareng, kenal siapa berangkat jam berapa, pulang siapa pulang jam berapa, naik apa, rutenya. Itu membuat ada ruang interaksi antar warga dan setara. Siapapun naik Transjakarta, berdirinya sama, duduknya sama, Betul, tidak ada VIP, tidak ada business lounge, betul-betul perasaan kesetaraan itu dibangun. Nah, jadi halte seperti ini, kemudian trotoar itu dirancang juga untuk membuat kita interaktif. Dan halte ini nih, halte yang kita sedang berada ini, itu di belakangnya ada marka-markanya, penandanya. Dulu kalau halte itu kosong, apa sih yang terjadi? Dari mana kita tahu naik kendaraan apa? Bayangkan orang luar Jakarta datang ke bingung sini. ya Pak ya, ini mau naik apa, dari mana, Persis. kemana. Sekarang gitu. di tiap halte, ini yang Sudah kita ada lihat nih, markanya ada ya. belakang kita ini, itu adalah gambar rute-rute kendaraan umum. Jadi dia di halte itu, dia bisa tahu, saya naik kendaraan rute nomor berapa, kalau mau ke titik mana. Sehingga kota ini tuh memfasilitasi semua. Dan kalau di Jakarta ini, kalau kita tanya orang di sebelah kita, Pak saya mau ke sana, dari mana kita tahu dia lebih tahu daripada kita? Makanya Barangkali ada marka itu untuk sebagai sumber informasi. Nah, hal-hal ini nampaknya kecil. Tapi ini yang mentransform sebuah kota menjadi kota yang memfasilitasi warganya untuk punya mobilitas yang baik. Termasuk trotoar ini. Nah, ini trotoar. Kalau kita lihat revitalisasi trotoar yang dilakukan oleh Pemprov DKI sepanjang tahun 2017 sampai 2020, ini panjang sekali Pak, 304,87 km Pak. Dan kemudian targetnya tahun 2021 juga semakin panjang, 13,43 km. Artinya masyarakat ibu kota tidak punya alasan lagi Pak untuk malas berjalan kaki karena tempatnya sudah ada. Nah, gitu Pak. Lagi-lagi saya sering garis bawahi, tujuan kita bangun trotoar, bangun halte, bangun jalur sepeda, bukan semata-mata supaya keluar di statistik begini, ada 305 km. Ya, itu untuk laporan, nanti bisa diaudit. Tapi yang lebih penting, jalan itu adalah untuk mempersatukan, untuk memberikan ruang interaksi bagi warga. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk masyarakat. Sama seperti transportasi umum. Kenapa dibangun? Trotoar juga dibangun. Gini kira-kiranya, biaya hidupnya akan turun. Karena dia nggak harus mengeluarkan uang untuk bensin, untuk parkir. Jadi biaya hidup akan lebih rendah. Trotoar membuat mereka lebih interaktif. Jadi tujuannya di ujung adalah untuk keluarga di Jakarta merasakan hidup lebih nyaman di kota ini. Nah, merasakan hidup lebih nyaman, tadi saya maksudnya targetnya tahun 2021 13,43 km Pak. Nah, itu yang akan dibangun oleh Pemprov DKI ya Pak ya. Nah, dari trotoar dari halte ini kalau kita lihat sebelah kiri itu ada jembatan penyeberangan orang. Nah, ini jembatan penyeberangan orang adalah ruang publik yang kini sedang digandrungi oleh warga ibu kota karena memang menarik sekali desainnya dan sangat instagramable. Anak-anak milenials Pak, jadi yang tadinya mungkin malas mereka menggunakan JPO, mereka sekarang mau mengajak pacarnya Pak naik JPO kemudian foto-foto di malam hari. Saya belum pernah sih Pak, nanti saya akan ke JPO-JPO yang ada. Harus ini kira-kira JPO mana Pak? Ini persis di GBK ini. Ini di GBK. Jadi gini, ketika kita mau melakukan revitalisasi atas JPO-JPO itu, saya sampaikan kepada semua bahwa kita harus mengubah semua fasilitas publik itu bukan hanya memfasilitasi perjalanan, tapi harus menciptakan pengalaman. Ada experience di situ. Kalau orang memiliki pengalaman, dia mau berbagi pengalaman. Tapi begitu banyak orang berangkat pagi, pulang malam, melewati rutinitas dan tidak ada pengalaman baru yang didapat. Nah, lalu teman-teman arsitek menerjemahkan itu dalam bentuk rancangan. Dan rancangannya keren. Apa yang terjadi? Ketika dia lewat situ, lampunya berganti-ganti kalau malam hari. Kemudian suasananya selalu berbeda. Jadi JPO itu menjadi sesuatu yang memberikan pengalaman unik. Dan itu yang kemudian membuat saya istilahkan perjalanan jadi pengalaman. Yang biasanya jalan begitu saja, sekarang dia menikmati. Yang menarik sekali Pak Anies, tadi kita sudah melihat apa yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI, fasilitas-fasilitas publiknya, dan selepas jeda kita akan mengajak Anda untuk membahas lebih lanjut soal konsep ruang ketiga yang digagas juga oleh Pemprov DKI Jakarta. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. In association with
in association with Anda masih menyaksikan program spesial Indonesia Forward bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies, kita akan lanjutkan lagi, kita masuk ke konsep ruang ketiga. Tadi kita sudah lihat fasilitas-fasilitas publik yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI. Nah, ini Pemprov DKI memang terus berbenah ya Pak Anies, melakukan pembangunan yang ramah untuk warga Jakarta. Misalnya saja Taman Duku Atas, kemudian pembenahan di beberapa taman lainnya, Taman Tebet yang disulap menjadi Taman Eco Garden. Ini konsepnya adalah ruang ketiga, tapi banyak yang belum paham Pak. Konsep ruang ketiga ini apa Pak sebetulnya? Jadi dalam sebuah kota itu ada ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu di tempat kerja atau sekolah, dan ruang ketiga itu ruang bersama di antara keduanya. Dari mulai trotoar, taman, kemudian ruang-ruang, semua ruang-ruang publik. Nah, ini harus dibangun sebagai sebuah kawasan yang memberikan perasaan kesetaraan, yang membuat mereka bisa berinteraksi dengan baik dan secara ekologis ramah lingkungan. Nah, ruang ketiga inilah yang kita bangun di Jakarta. Nah, bagaimana cara membangunnya? Strateginya adalah dengan menyesuaikan kebutuhan. Jadi di kawasan itu kualitas ruang dan kualitas manusianya itu sama-sama jadi tujuan. Jadi kita berharap dengan kita membangun menggunakan partisipasi publik, kemudian melibatkan para pakar, maka hasilnya menjadi taman, menjadi ruang ketiga yang membuat warga itu mau kembali lagi. Sebagai contoh ya, di Duku Atas ada tempat main skateboard, kemudian di Pasar Rebo ada untuk main skateboard. Jadi kebutuhan-kebutuhan warga yang senyatanya ada itu jangan di ignore gitu, tidak dipedulikan. Loh, nyatanya anak-anak muda kita ini pada butuh main skateboard, ya siapin. Terus ketika membangun taman skateboard gimana caranya? Panggillah para pemain skateboard itu. Biar main di situ ya Pak ya? Enggak, gambar desainnya. Oh, gambar mereka desainnya. yang suruh gambar. Butuhnya gimana? Jadi kalau kami yang buat, nanti nggak bisa mereka pakai untuk main. Jadi ketika perancangan pun mereka dilibatkan. Nah, sebuah ruang ketiga itu, saya bilang sama teman-teman, disebut sukses bila gimana sih? Bila pengen balik. Bila ingin kembali ke ruang kalau, ketiga itu ya? Misalnya ya, Mbak Nana datang ke situ sama anak-anak semua, sekeluarga. Terus habis itu pulang, saya mau balik situ lagi. Itu kita sukses. Oke, tapi bagaimana kemudian menjaga dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat ibu kota untuk sama-sama merawatnya Pak? Karena kan banyak sekali yang sudah dibangun kemudian tidak dijaga, tidak dirawat. Pengawasannya seperti apa? Dua-duanya. Satu, kita punya tenaga untuk mengawasi, untuk melakukan perawatan, itu dari sisi pemerintah. Terus yang kedua, dari masyarakat sekitar. Karena taman-taman ini penggunanya adalah masyarakat sekitar taman kan? Karena itu pada saat perancangan mereka dilibatkan. Sehingga ada sense of belonging terhadap taman yang ada di sekitar mereka, trotoar yang ada di sekitar mereka. Nah, ini adalah cara kita untuk bisa menjaga. Pada ujungnya tanggung jawabnya ada pada kami kok. Karena itu adalah aset kami, kami harus rawat, tapi kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Dan harus kita ingatkan pada semua, ingat loh, semua pengen pakai loh taman ini, bukan hanya kita aja gitu. Jadi masyarakat ibu kota harus sama-sama menjaga karena sekali lagi itu memang asetnya Pemprov DKI, tapi penggunaannya kan penggunaan bersama warga ibu kota ya Pak ya. Oke, nanti setelah ini kita akan mengundang salah satu aktivis lingkungan yang akan berbagi cerita bersama dengan kita. Bagaimana kemudian dia menggagas gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yang juga sudah ada kebijakannya diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. in association with in association with
Anda masih menyaksikan program spesial Indonesia Forward bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan saat ini sudah hadir bersama dengan kita Mbak Tiza Mafira, salah satu aktivis lingkungan yang menggagas gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Saya harus jelaskan terlebih dahulu bahwa Mbak Tiza ini juga dinobatkan sebagai UN Ocean Hero pada tahun 2018. Nah, Mbak Tiza mungkin bisa cerita sedikit bagaimana kemudian awalnya merintis gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Mbak? Awalnya saya sedang terjebak di kantor waktu itu, sekitar 8 tahun yang lalu. Saya terjebak di kantor, saya dulu bekerja sebagai pengacara, bekerja di kantor firma hukum di Jalan Sudirman. Jalan protokol, tapi saya nggak bisa pulang karena banjir. Jadi terjebak, baca ini, scrolling sosmed, Twitter, isinya orang marah-marah gitu. Dan kebanyakan orang-orang itu pada marah-marah menyalahkan pemerintah, nggak becus ini, nggak becus itu. Salah satu yang dipermasalahkan adalah pasti ini saluran air, gorong-gorong ini pada penuh dengan sampah sehingga menyebabkan salah satunya banjir gitu ya. Salah satu penyebab banjir. Persis pada saat itu saya terbersit bahwa sebenarnya sampah itu kenapa ya disalahkannya hanya kepada pemerintah. Padahal sampah itu dari kita sendiri, kita yang memproduksi, kita yang mengkonsumsi dan menyebabkan sampah itu. Jadi saya terbersit bagaimana kalau membuat gerakan yang pada saat itu belum terlalu populer, gerakan untuk tidak menggunakan plastik, dimulai dari kantong plastik, membentuk gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik untuk tujuan tersebut. Salah satu program kita dari awal adalah mendampingi DKI Jakarta. Mau nggak nih DKI Jakarta membuat peraturan pembatasan untuk kantong plastik. Dan itu kita dampingi terus selama bertahun-tahun sampai akhirnya kemarin terbit ya, suatu betul, peraturan pada aturannya. tanggal 1 Juli 2020. Nah, itu dia yang saya mau tanya kepada Pak Anies, bahwa akhirnya peraturan itu terbit untuk pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pak Anies, apakah ini kemudian komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta Green City seperti yang diharapkan oleh Mbak Tiza tadi? Dan kita terima kasih sekali. Seperti Mbak Tiza ini, kami selalu menempatkannya kota ini kota kolaborasi. Lalu teman-teman seperti Mbak Tiza ini co-creator, mereka memiliki ide, gagasan, pengalaman yang bisa kita adopsi. Nah, kami adalah regulator, kami punya kewenangan, dan kami punya sumber daya. Tetapi ide dan gagasan nggak dimonopoli oleh kami. Ide dan gagasan itu dari seluruh masyarakat. Cuman Mbak Tiza ini membuat, beliau kan nggak bisa bikin peraturan. Yang bisa bikin peraturan kan pemerintah. Nah, kami di pemerintah mengadopsi, tapi kami selalu mengatakan, ini bukan idenya kita bikin loh. Ini kami ambil dari teman-teman. Jadi kami selalu ketika mengadopsi ide dari co-creator, kami selalu kreditnya kepada mereka. Dan kita akan terus lakukan itu. Ini bentuk tanggung jawab kita bahwa ya Jakarta harus lebih ramah lingkungan. Dan Pergub nomor 142 tahun 2019 ini adalah tentang kewajiban penggunaan kantong belanja yang ramah lingkungan. Jadi ini untuk apa, kalau mereka ke supermarket, mereka ke pasar, gunakan kantong yang ramah lingkungan. Nah, dan alhamdulillah Dinas Lingkungan Hidup itu melaporkan sudah ada pengurangan kantong plastik, baik di tingkat pelaku usaha maupun rumah tangga. Penurunannya itu sekitar 42%. Ini setara dengan dari 11,2 ton menjadi 6,5 ton, berkurang 4,7 ton per tahun. Jadi kita menyaksikan ada progres. Apakah tuntas? Belum. Bahkan kita ini menyaksikan ada tempat-tempat yang pengurangannya masih belum optimal. Kalau di pusat perbelanjaan itu ada 82% pengurangan penggunaan kantong plastik. Kalau toko swalayan bisa sampai 100%. Dan ada juga eksperimen kita di MRT. Yaitu kita waktu MRT baru mulai operasi, itu ada salah satu pejabat tinggi itu bilang, Pak Gub, saya boleh usul nggak Pak Gub? Apa gitu? Tempat sampahnya ditambah, kurang katanya. Terus saya bilang, enggak, memang di sini nggak ada tempat sampah. Jadi seluruh MRT itu, semua stasiunnya tidak ada tempat sampah. Kenapa? Ya dikantongin aja, nanti dibawa pulang. Sama dibawa seperti ke kantor. Di luar ya Pak ya? Iya, sama seperti di MRT, sama seperti di Jakarta. Jadi kita ini ingin membangun kesadaran tidak semua residu adalah sampah. Tidak semua sisa itu harus dibuang. Tidak semua sisa itu harus dijauhi. Kita buka permen aja tuh, begitu plastiknya dibuka, bungkusnya tuh seakan-akan kita nggak mau pegang lagi gitu. Lebih dari tadi kita pegang, hanya karena udah dibuka lalu kita nggak mau pegang lagi. Ini harus diubah.
Jadi ya kantong plastik kita dorong, tapi kita berharap sekali bahwa cara pandang kita terhadap sisa itu diubah. Tidak semua sisa adalah sampah. Ya. Bagaimana kemudian mengubah cara pandang dari masyarakat ibu kota? Mungkin ada masukan dari Mbak Tiza untuk warga begitu ya, untuk bisa lebih berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta bersama-sama menjaga lingkungan. Ada ratusan ribuan individu di DKI Jakarta yang peduli dengan lingkungan, yang peduli dengan krisis iklim, yang sadar bahwa Jakarta dinobatkan sebagai kota yang akan tenggelam segera kalau tidak dibenahi saluran airnya. Dan ada ratusan ribuan juga inisiatif yang sudah dilakukan oleh warga individu baik maupun komunitas gitu. Dan saya rasa yang mereka butuhkan hanya akses ya untuk mempengaruhi dan membantu pemerintah mewujudkan agar inisiatif-inisiatif mereka ini tidak hanya menjadi inisiatif sekelompok orang-orang ya, individu yang nggak terasa gaungnya, tetapi menjadi inisiatif yang masif gitu, yang terasa secara sistematis gitu. Itu yang kita inginkan sebenarnya itu. Dan bagaimana cara mewujudkan itu ya mungkin bisa mengajak bareng-bareng ya kolaborasi, tidak hanya dalam bentuk seremonial, acara, webinar, tetapi benar-benar mendapatkan masukan untuk kebijakan-kebijakan yang akan memperbaiki Jakarta ke depannya. Selain itu yang diharapkan oleh individu dan komunitas adalah untuk bisa tetap kritis juga kepada pemerintah, tetap bisa memberi masukan supaya pemerintah terus memperbaiki diri gitu. Jadi itu sih dua hal itu saja. Iya, bicara soal kolaborasi, karena Jakarta adalah kota kolaborasi. Nah ini tahun lalu sempat ada event JDCN, Jakarta Development Collaboration Network. Tahun ini eventnya berganti nama Pak, Festival Kolaborasi Jakarta. Nah itu bicara soal kolaborasi. Apa message yang ingin disampaikan sebetulnya? Jadi namanya kemarin itu JDCN, itu membuat begitu dengar nggak tahu apa artinya. Oke, tapi karena itu kita ubah namanya menjadi Festival Kolaborasi Jakarta. Supaya begitu lihat namanya langsung tahu maknanya. Ini festival kita mengapresiasi semua komponen masyarakat yang telah bekerja bersama dalam membangun kota ini. Dan tidak ada kota di Indonesia yang punya begitu banyak NGO seperti Jakarta. Tidak punya kota yang punya banyak private sector sebanyak Jakarta. Kemudian international institusi banyak Jakarta. Sayang kalau pemerintah hanya sendirian membangun. Karena itulah kemudian kita memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat berbagi ide gagasan, dan di situ kemudian ide gagasan yang baik akan kita bisa adopsi, kemudian kita bisa jadikan itu sebagai kebijakan yang nanti dirasakan manfaatnya oleh semua. Tadi yang saya cerita soal halte, ada rute-rute itu, pemerintah memang yang mencetak, pemerintah yang membuat, tapi siapa yang menyusun? Yang menyusun adalah komunitas diskusi transportasi Jakarta. Mereka yang menyusun. Jadi kami senang sekali, nah itulah sebabnya kemudian kita ada Festival Kolaborasi Jakarta untuk merayakan, untuk mengundang, dan begini, mari kita bangun kota ini sama-sama. Seperti yang tadi diceritakan, bahwa yang membuat kota ini menjadi bersih, ya kita semua. Yang membuat kota ini ramah lingkungan, ya kita semua. Tapi juga yang membuat kota ini punya masalah, ya kita sama-sama. Jadi sampaikan Mbak Tiza tadi, ini menarik, bagaimana seseorang memiliki pengalaman, lalu dia tidak berkeluh kesah. Kira-kira nggak mengutuk kegelapan, dia nyalain lilin tuh. Mencari jalan lampu, ya. Nyari solusi. Dan itu yang kemudian kami adopsi. Kalau dikerjakan sendiri oleh Mbak Tiza, barangkali kemampuan civil society lebih terbatas. Kalau pemerintah adopsi, menjadi lebih kuat. Nah itulah gagasan dibalik Festival Kolaborasi Jakarta. Selain gagasan soal Festival Kolaborasi Jakarta, di beberapa jalan Jakarta kita lihat ada logo Plus Jakarta. Ini yang harus saya tanya Pak, kemudian kenapa itu sekarang lagi dipakai sama Pak Anies ya? Oke, Plus Jakarta ini apa sebetulnya Pak? Kenapa kemudian logonya itu Plus, filosofinya ini apa Pak? Jadi Plus Jakarta ini wadah penggerak mewujudkan kolaborasi antar warga. Jadi ini branding kota. Jadi ada city branding. Sebagai sebuah kota itu punya logo. Yang ada tuh logo Pemprov yang gambar Tugu, Monas. Tapi Jakarta yang sendiri punya branding. Dan kenapa kok plus J? Jadi kan itu plus Jakarta gitu. Kita ingin ini menjadi sebuah simbol yang menggambarkan pertumbuhan, menggambarkan ekspansi, dan ini mewakili seluruh wilayah. Jadi ini
kalau lihat lambangnya ini, nanti kalau Jakarta Utara titiknya di atas, kalau Jakarta Barat titiknya di timur. Jadi tiap-tiap kota tetap Jakartanya tetap nih udah kelihatan nih. Jadi nanti ada warnanya juga. Ini menggambarkan kota yang dinamis, kota yang memiliki karakter terus tumbuh berkembang. Nah, jadi Jakarta Plus ini menjadi brand kota Jakarta yang harapannya nanti akan bisa terus menjadi fasilitator kolaborasi. Oke, harapannya bisa terus menjadi fasilitator kolaborasi bagi seluruh warga di ibu kota. Terima kasih sekali Pak Anies dan juga Mbak Tiza atas diskusinya pada hari ini. Demikian dialog kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan dan juga Mbak Tiza Mafira, aktivis lingkungan. Semoga dialog kita hari ini bisa membuka mata warga ibu kota untuk mulai ikut ambil peran merawat dan menjaga kota Jakarta bersama-sama. Saya Rifana Pratiwi, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiza. In association with